Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah, mohon izin, tak layak saya berada di depan, tak layak saya bersuara keras, tapi karena panitia yang meminta. Para abu, para abi, para tengku, abati, alim ulama, ini negeri para ulama, ini negeri para raja-raja, sultan-sultan yang soleh-soleh. Untuk mereka semua syai'ul lillahi la walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan yang hidup kita sudah menyambung silaturahim, dengan yang meninggal dunia kita sudah mengirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahlah hidup kita insyaallah. Bapak protokol menyebut Abdul Somad LCMA, Bapak Wakil Bupati menyebut LCME. Jamaah tertawa. Ini perlu saya jelaskan. LCMA itu ejaan bahasa Indonesia, LCME bahasa Inggris. Nah, jelas? Ini dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Bapak protokol cinta bahasa Indonesia, Bapak Wakil Bupati menunjukkan bahwa orang Perlak standar internasional. Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Apa nama suratnya? Ar-Rum. Rum artinya Romawi. Roma. Kesebelasan Roma. Sedangkan Persia nama rajanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Waktu itu blok barat, blok timur, sama macam sekarang. Sekarang ini blok barat Amerika, blok timur Rusia. Setelah Gorbachev turun, jatuh, tinggal tunggal Amerika. Dulu dunia dipimpin dua, blok barat Roma, blok timur Persia. Nama raja Roma Kaisar Julius Kaisar. Raja Persia dipimpin oleh Kisra. Lalu kemudian dari Persia ada seorang laki-laki anak muda namanya Salman. Siapa namanya? Salman. Salman ini bangsawan, naik perahu sampai ke sebuah negeri bernama Jumpa. Ada lagunya, Bungong Jumpa, Bungong Jumpa, megah di Aceh, bungong terlebih indah namanya. Saya bukan. Sampailah Salman dari kerajaan Persia tadi ke Jumpa. Jumpa itu sekarang Biren. Lalu kemudian menikahlah dia dengan bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Seorang perempuan bangsawan, anak bangsawan dari Biren, namanya Siti Mayang Silundang. Lalu kemudian keturunan-keturunannya itu, itulah menjadi penguasa-penguasa. Lalu Islam pun datang, dan di SD saya sudah belajar. SD lebih 20 tahun yang lalu sudah dipelajari di sekolah. Islam pertama kali datang di negeri Perlak, tapi sudah umur 41 tahun baru sampai ke Perlak. Allahu Akbar.
Nanti saya akan cerita ke anak saya. Dulu, nak, Islam pertama kali datang di Nusantara, di Perla. Ayah pernah ke sana? Belum. Sekarang saya bisa cerita. Islam pertama kali datang di Nusantara, datang mereka dari Jazirah Arab. Pulau yang pertama mereka temukan bernama Pulau Sumatera. Di tepi laut arah ke barat, maka di situ ada sebuah negeri yang makmur bernama Perla. Mendaratlah para bangsawan, para ulama ke negeri Perla itu, wahai anakku. Kalau dulu tak bisa cerita, sekarang sudah. Ayah sudah sampai ke sana. Aku bukan cuma sampai, aku sudah foto-foto dengan ulama-ulama. Ini dia gambarnya. Waktu ayah ceramah di sana, masyarakat di tanah lapang sepak bola penuh sampai tak nampak ujungnya entah di mana. Itulah hebatnya. Kapan ayah ke sana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440. Waktu itu saya cerita ini udah ke cucu saya. Cucuku dulu, datuk kalian ini pernah viral, terkenal. Kapan tutup? Dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua udah. Di mana tuh ceramah? Di Perla, tempat pertama Islam datang, disambut oleh para bangsawan, lalu menyebarlah turun ke bawah. Dari Perla turun ke bawah, Aceh Timur turun ke bawah. Kerajaan Melayu pertama yang di bawah Aceh, itulah dia Kerajaan Melayu Langkat. Masjid Aziziyah masih tegak berdiri di Tanjung Pura. Betul? Di bawah itu ada Raji Kerajaan Melayu Delhi. Masjidnya masih tegak berdiri. Masjid Al-Masun. Di belakangnya ada Istana Maimun. Turun lagi ke bawah, ada masjid lagi, Masjid Kerajaan Besar. Itulah dia Masjid Kerajaan Serdang. Sekarang sudah jadi Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Turun ke bawah, menjadi negeri yang besar ketika seorang laki-laki perkasa dari bumi Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Dia mau pergi ke Malaka, singgah di sebuah tanjung yang ada balai-balai, menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran. Turun ke bawah lagi, setelah Asahan turun ke bawah, itulah Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723. Kampung halaman kami. Abdul Somad datang dari Riau. Sudah jelas? Nah, Abdul Somad orang Melayu. Al-Quran berbahasa Arab. Masa Quran bahasa Melayu? Quran bahasa Arab. Kami orang Melayu. Orang Melayu tak bisa baca Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa baca Arab? Karena ada orang Aceh yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Dia orang Aceh, tapi tidak diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh. Andai diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh, bisa saya bahasa Aceh sekarang. Tapi dia tahu ini semenanjung Melayu. Dari mulai atas Kerajaan Patani Thailand, turun ke bawah Kerajaan Semenanjung Malaysia, turun ke Sumatera sampai Kalimantan Barat, mereka pakai bahasa Melayu. Maka kalau Al-Quran mau dikenal seluruh Nusantara, mesti diterjemahkan ke bahasa Melayu. Diterjemahkannya lah Quran ke dalam bahasa Melayu. Abad ke-17, laki-laki itu bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala. Dari mana? Dari bumi Nangruk Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Pertama Islam datang di sini. Pertama Quran diterjemahkan di sini. Pertama menulis kitab fikih pakai bahasa Melayu, pakai tulis huruf Arab Melayu.
ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan menjadi UIN, UIN Ar-Raniri. Bangga kita. Dari mana Ustadz ceramah? Dari Aceh, tempat pertama Islam. Sekarang bagaimana Aceh? Mantap. Ustadz mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya mantap. Satu-satunya tempat yang pramugari pakai jilbab, roknya panjang, di mana? Aceh. Ustadz kok tahu? Oh, saya kan pemerhati pramugari. Kemarin musibah pesawat Singa terbang. Ingat, ada pramugari yang pakai jilbab, foto dia pakai jilbab, tapi di atas pesawat boleh tak pakai jilbab? Tidak. Ini foto sebelum naik pesawat pakai jilbab, ini foto setelah naik pesawat tak pakai jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak membolehkan pramugari pakai jilbab. Tapi Aceh bisa membuat seluruh pramugari yang mau mendarat di bumi Aceh pakai jilbab. Artinya apa? Bukan cuman dulu Perlak yang hebat, bukan cuman Sultan Malikul Saleh yang hebat, bukan cuman Sultan Iskandar Muda. Sampai hari ini Islam masih tetap jaya. Sampai hari kiamat Perlak Aceh akan menjadi tempat standar Islam utama di Nusantara. Di mana di Indonesia ada dinas syariat? Ada? Mana ada? Yang ada dinas pendapatan daerah, duit. Tapi dinas penerapan syariat. Makanya kalau sampai ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Karena semua perangkatnya sudah disiapkan Allah dari sini. Abdul Somad datang ke Perlak bukan untuk ceramah. Makanya tadi mohon izin sama ayah. Ayah izin, mohon maaf ini maju ke depan, bukan salah saya, panitia membuat ini maju begini. Macam show musik aja. Kenapa dibuat begini? Supaya jamaah semua bisa melihat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu tadi Ustadz Tengku Syahidah membaca Quran, dari awal sampai akhir saya tengok. Sedih saya. Apa yang Ustaz sedihkan? Dia ganteng, suaranya merdu, melengking, makharijul hurufnya mantap. Kita suara macam kambing ditarik, muka pas-pasan, PKI, pendek kecil hitam. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Dia dunia dapat, akhirat dapat. Di dunia dimuliakan orang, di akhirat nanti al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran. Kita bangkit di akhirat, tengok kanan Amitabh Bachchan, tengok kiri Jet Li, tengok muka K-pop Korea. Kenapa aku bangkit sama mereka? Itu kau tengok tiap hari. Almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cinta di dunia, itulah yang akan sama bangkit dia di akhirat. Ya Allah, bangkitkan aku dengan para abu, para abi, para tengku. Bangkitkan aku dengan para ulama, karena aku cinta kepada mereka, ya Allah. Itu doa saya. Doa Bapak mana saya tahu. Saya datang jauh dari Riau, naik pesawat 2 kali nyambung. Dari Pekanbaru turun Kuala Namu, sampai Kuala Namu makan jambu. Dari Kuala Namu naik lagi
Bandara Malikul Saleh. 2 kali sambung. Ulama Aceh tak kenal Abdul Somad. Abdul Somad tak kenal dengan ayah, dengan abu, dengan abi, dengan Tengku. Lalu siapa yang membawa Ustadz kemari? Bersyukur pada Allah, dulu waktu di pesantren kenal sama orang Aceh. Nama pesantrennya Darul Arafah Medan. Kakak kelas saya tamat pesantren, dia ke Mesir, saya ikut juga. Pulang dia ke Aceh, saya ikut juga. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Sekarang jadi ketua IKAT. IKAT itu bukan tali. IKAT artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. Inilah dia abang kelas saya itu. Maju dulu abang kelas. Mereka mau menengok. Ini namanya Ustaz Fadil Rahmi. Tegap badannya. Ini ketua IKAT Aceh. Ada lagi ketua IKAT Aceh Timur Kabupaten. Namanya Tengku Fakhrudin. Fakhrizal. Ingat Fakhri. Ayat cinta. Tengku Fakhri. Ada hadir? Tak datang? Masya Allah. Maju dulu. Kita mau foto bertiga. Abdul Somad di tengah. Ini Tengku juga. Tengku Abdul Somad. Diapit oleh Tengku Fakhrizal sebelah kanan. Dan Tengku Fadil Rahmi sebelah kiri. Istri Tengku Fadil Rahmi ini orang dari apa namanya kampungnya? Penarun. Tapi dia doktor, LC, MA, doktor. Ustadz Somad LC balik. LC lagi cemas. Dah ambil foto. Beginilah kayaknya. Allahu Akbar. Agak lama sikit. Dah, duduk lah. Mereka tak boleh lama-lama di sini. Ini kan pentas untuk saya. Ustaz Fadil Rahmi itu istrinya asli putri dari Perla dan S3 di Al-Azhar. LC tamat, MA tamat, doktor tamat. Abdul Somad begitu dapat LC lari. Tak tahan di Azhar, takut. Bukunya tebal-tebal. Dosennya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, orangnya orang Arab. Kita Arab cemas. Baliklah saya. Pergi lagi ke Maroko. Di Maroko dapat MA, habis itu pulang. Makanya ditulis nama Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Selama dalam perjalanan saya di Aceh, dibawa oleh Ustadz Fadil Rahmi, dari mulai atas sampai ke bawah, kami sudah berkeliling. Ada 3 hal penting yang membuat Aceh masih tetap terjaga. Yang pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari akarnya. Tapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Dan di Aceh ulama tidak pernah mati, karena sampai hari ini masih tetap datang silih berganti. Allahu Akbar. Saya datang bersilaturahim ke Abu Tumin, saya datang bersilaturahim ke Abu Mudi, saya datang malam ini bersilaturahim kepada ayah, saya datang bersilaturahim kepada Abu Yusuf. Mereka ulama-ulama, dalam kepala mereka kitab kuning, bahasa Arab mereka, nahunya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, arud qawafinya, masak kitab fikih Syafi'i itu dalam kepala mereka. Lalu mereka membuat sebuah lembaga keilmuan, hanya ulama saja di dalamnya. Tastafi, tasawuf, akidah, tasawuf, akidah, tasawuf, tauhid, fikih. Karena Islam ini isinya 3. Tasawuf, akhlak, bagaimana membersihkan hati. Ibu harus sabar. Suami nikah lagi, sabar. Itu dikaji oleh penyakit hati. Ada tetangga rumah baru, jangan kita marah.
Nengok kawan punya cincin emas, jangan kita demam puyuh. Nengok kawan mobil baru, jangan kumat jantung koroner. Itu kajian tasawuf mensucikan hati. Tastafi, tasawuf. Tauhid. La ilaha illallah. Apapun yang datang, jangan sembah pokok kayu. Itu bukan pokok kayu, yang listrik. Jangan sembah sungai, jangan sembah setan, jangan sembah hantu, jangan minta pada jin, jangan minta pada laut. La ilaha illallah. Tasawuf. Tauhid. Fikih. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ini ulama-ulamanya diikat oleh tastafi. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang berat. Masyarakat tidak bisa diajak baca kitab. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang ekstrim. Bukan ekstrim artinya keras, es krim. Masyarakat ini maunya lembut, zikir, pengajian. Maka ulama di Aceh cerdas. Untuk ulama-ulamanya tastafi. Untuk masyarakat umumnya sirul mubtadin. Apa itu sirul mubtadin, Pak Ustadz? Ini topinya. Sirul mubtadin. Nampak kan tulisannya? Ini baju. Sirul mubtadin. Anggotanya sekarang satu Aceh 175.000 orang. Allahu Akbar. Bayangkan kalau 175.000 orang itu bersalaman dengan Ustaz Somad. Seminggu baru selesai. Salamannya biasa aja. Pas habis salaman selfie ya. 175.000 orang terdata. Baru saya sadar. Selama ini saya ceramah, jamaahnya banyak. Jamaah siapa? Tapi ini jelas. Hai saudara-saudaraku seluruh Indonesia, kalian tiru apa yang ada di Aceh ini. Allahu Akbar. Bagaimana meniru yang di Aceh? Untuk ulama-ulamanya, ting-teng-ting-tengnya, otak-otaknya, tulang sulbinya, inti-intinya, namanya tastafi. Tasawuf, tauhid, fikih. Untuk masyarakat umumnya, untuk masyarakat awamnya, ada satu lagi lembaganya, Sirul Mubtadin. Dan ini bukan cuma di Aceh, bahkan sudah sampai ke Norwegia, masyarakat Aceh di Eropa, bahkan sudah punya cabang di Malaysia. Kita berdoa berharap ke depan di seluruh negeri ada cabang-cabang Sirul Mubtadin, insyaallah. Amin. Nah, apa yang mereka lakukan? 3. Pertama, memperkuat akidah. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal. Fikihnya, mereka menghormati fikih Hanafi, mereka menghormati fikih Maliki, mereka menghormati fikih Hambali, tapi mereka berpegang pada fikih imam mazhab Syafi'i. Sedangkan akhlaknya, akhlak tasawuf, akhlak sufi, akhlak orang yang apa tasawuf itu? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati yang bersih. Maka hati yang bersih jangan dikotori oleh yang haram. Jangan kasih anak makan riba, jangan kasih istri makan sogo, jangan kasih duit tunjang, duit sipak, duit sikut, duit tanduk, duit sundul, sehingga dia makan haram. Alhamdulillah, pesawat belum mendarat ke bumi Aceh, kami tengok di bawah padi menguning, hijau, ada pohon kelapa, ada pohon sawit, ada pula pohon kopi, ada pula serai, minyaknya wangi, namanya serai wangi. Bumi ini subur. Kenapa? Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah minas sama, dari langit turun hujan, wal ard, dari bumi tumbuh tanaman. Bayangkan dari bumi Aceh macam-macam keluar gas,
sampai kering, keluar minyak sampai kering, minyak keluar. Orang gali tanah keluar lumpur, Aceh gali tanah keluar gas, digali tanah keluar minyak, kualitas minyak internasional, tanam tanaman subur. Kenapa itu? Barokah doa para ulama. Ini negerinya para ulama, ini negerinya sultan-sultan yang soleh. Maka jangan buat maksiat, buat dosa di atas bumi Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau buat dosa, cari bumi yang bukan bumi punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi yang bukan punya Allah? Tak ada. Bumi setan? Tak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, ada ulama yang luar biasa. Kedua, perhatian saya di Aceh, kenapa bertahan Islam di Aceh? Karena banyak dayah-dayah pondok pesantren. Di tempat lain orang tak mau masukkan anak pesantren, takut jadi teroris. Anak bapak di mana? Islamic boarding school. Anak kamu di mana? SMA Plus. Anak kamu di mana? SMP Keren. Masukkan anak anda, dia akan jadi orang kaya, tapi tak hormat pada orang tua, mati masuk dalam neraka. Apa gunanya? Masukkan anak ke pesantren ke daya, dia dapat barokah guru. Saya di pesantren dibawa, pesantren Abu Mudi, pesantren-pesantren dayah-dayah dibawa. Melimpah ruah santri membaca kitab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, masya Allah, tabarakallah. Mereka yang sekarang di pesantren kelas 1, nanti mereka akan tamat dari pesantren, tamat dari daya. Mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, bapak dandim, kapolres, dan ramil. Tak apa-apa lagi lah pokoknya. Karena kita ini pun hidup tak akan lama. Pertama, ada ulama. Yang kedua, ada benteng-benteng pertahanan ulama yang akan melanjutkan tongkat estafet. Itulah dayah-dayah. Dan yang ketiga saya perhatikan adalah politiknya. Masuk dakwah ke dalam politik. Di tempat lain hanya ceramah aja. Bayarlah zakat, bayar zakat. Selesai pengajian, kau bayar zakat? Enggak. Di sini tidak. Zakat dibayar, tapi melalui politik. Apa dia? Kalau di luar Aceh namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanun. Kanun Aceh. Bayar zakat. Kalau di luar sana namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal. Mal artinya miring. Baitul Mal rumah miring. Mal artinya miring. Karena hati kita miring kepada harta, maka disebut dia Baitul Mal, rumah harta. Mal itu artinya harta. Hati kita miring ke harta. Ini masjid, ini mall. Hati kita miring ke masjid apa ke mall? Nah, maka disebut dia mal. Orang barat menyebutnya mall, orang Arab menyebutnya mal. Mal artinya harta. Karena hati kita condong kepada harta. Enggak Pak Ustaz, hati saya tak condong pada harta. Terus kepada duit. Duit itu kan harta. Apa isi baitul mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah isinya. Kita disuruh sholat di mana? Baitullah, masjid, surau, langgar, musola. Kita disuruh berbagi harta kemana? Baitul mal. Maka jelas dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baitul malnya berisi, baitullahnya berisi. Kesan saya di Aceh, masjidnya cantik-cantik, bagus-bagus, besar bekas, ukirannya khas. Nanti Bapak Ibu kalau kebetulan jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah di Akap, bukan Kakap, Akap. Akap itu singkatan dari antar kota, antar provinsi. Terminal bis Akap.
keluar dari terminal bis AK, belok ke kanan, ada masjid unik, satu-satunya masjid, tak ada masjid lain bentuk itu. Itu masjid siapa? Itu masjid orang Aceh di Riau, Pekanbaru. Mereka punya masjid satu besar. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti ada hansip satpam menjaga. Pas mau sholat tanya, kau Aceh apa tidak? Tak Aceh, cabut. Nah, boleh. Saya beberapa kali diminta oleh Persatuan Aceh Riau untuk ceramah. Saya bilang nanti, Ustaz tak mau ceramah di tempat Aceh. Saya dah bolak-balik ke Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka bangun masjid bukan cuma di tanah mereka, tapi di tanah tempat lain, di provinsi lain, bahkan di negara lain. Mereka buat masjid ciri khas. Apa dia? Bangunannya unik, punya arsitektur tersendiri. Ini masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini jamaah ramai. Ini bukan jamaah Ustadz Abdul Somad. Ini adalah buah daripada daya, buah daripada para ulama, buah daripada alim ulama. Maka mereka ini datang. Andai mereka dulu tidak dididik ulama, tidak dididik daya, tidak tahu agama, dibuatkan pengumuman keliling kampung pakai baleho, hadirilah tablik akbar nanti malam oleh Ustadz Abdul Somad dari Riau. Orang tak tahu siapa itu Ustadz. Ngapain kita Ustadz? Mendingan kita main gaple. Tapi karena mereka dididik oleh para abu, para abi, para tengku, dididik hormat pada ulama, maka sakingkan hormatnya mereka, mau naik ke pentas pun payah. Udah boleh turun mobil, jangan turun, jangan. TNI sebelah kiri, Polri sebelah kanan, FP motor. Begitu saya motor, Ustaz, Masya Allah. Begitulah cinta. Berapa tangan tadi yang tak sempat tersalami, berapa kaki tadi yang sempat terinjak. Sakit hati mereka. Ya, tangannya terinjak, kakinya terjepit. Andai dia diam, tapi dia tidak memaafkan saya cari dia nanti di akhirat. Daripada saya mencari mereka di akhirat, bagus minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Udah, selesai. Daripada dicari dia di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang berkumpul. Di padang panjang hanya payah jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu jangan berbuat zalim. Ittaqu zulma. Takutlah kalian pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, zulumatun, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Belajar pada masa lalu Aceh, bagaimana supaya Aceh di masa akan datang jangan sampai Islam ini hilang. Ustaz, jangan takut-takuti kami lah. Mana mungkin Islam hilang dari Aceh? Saya bukan nakut-nakuti saudaraku. Tahu Andalusia? Kalau saya tanya Andalusia, banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya tanya Real Madrid Barcelona, oh tahu. Real Madrid Barcelona itulah Andalusia. Islam di sana pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Masjidnya besar, tertulis Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, artinya merah. Kenapa disebut masjid merah? Karena terbuat dari batu granit berwarna merah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, bisa nanti kita umroh ke Makkah, dari umroh jalan-jalan kita ke Andalusia insyaallah. Amin. Cantik, indah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masjid-masjid tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Masjid dirubah menjadi museum. Masjid dirubah menjadi tempat wisata. Tidak boleh tonton sinetron, film. Bagaimana seorang laki-laki perempuan datang ke Masjid Al-Hamra Cordova, pas mau sholat, security-nya melarang. Forbidden. No, tak boleh. Kenapa? Karena ini bukan lagi masjid, berubah. Siapa yang merubahnya? Seorang perempuan bernama Isabella. Makanya jangan lagi nyanyikan lagu Isabella. Isabella. Tapi itu dulu dia tak tahu sejarahnya. Dinyanyikan oleh Amy Search.
Ustaz tahu juga? Iyalah, saya kan lahir tak langsung tua, anak muda, tapi dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Salahkah Isabella? Isabella salah, tapi kita juga salah. Kenapa kita lemah? Salahkah Belanda menjajah kita? Salah. Salahkah Jepang menjajah kita? Salah. Tapi kita salah juga. Kenapa kita kasih masuk? Buktinya sekarang kita kuat, kita usir dia, tinggal terongnya. Terong Belanda sama durian Belanda. Jepang tinggal selopnya, selop Jepang. Dikejar sama orang Indonesia pakai tombak, lari dia, tilang, tinggal selopnya, selop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau belajar kita ini, kalau ingin tetap Islam, apakah kita ingin Islam tetap berjaya di Aceh? Maka rumusnya pakai yang dipakai oleh ulama Aceh. Aceh tak pernah sepi dari para ulama. Dulu hadir ulama-ulama besar, Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Abdul Raub As-Singkili. Meninggal mereka, digantikan lagi oleh ulama berikutnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Meninggal mereka, datang lagi Syekh Muhammad Wali. Meninggal Syekh Muhammad Wali, datang lagi Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Datang lagi ulama-ulama, sampai hari ini masih ada para ulama. Kalau pejabat meninggal dunia, insya Allah cepat dapat penggantinya, betul? Belum mati sudah ada penggantinya. Penggantinya udah ke dukun. Dukun, ini lama betul, bisa tak kita matikan dia cepat? Tapi kalau ulama meninggal dunia, Syekh Krongkali, Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Muhammad Wali, Syekh Abdul Raub As-Singkili, hari ini alhamdulillah masih ada tembok-tembok, benteng-benteng yang kuat menjaga Aceh. Itulah dia para abu, para abi, alim ulama. Maka kita cetak ulama-ulama, masukkan anak ke dayah, ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, na'udzubillah. Mudah-mudahan setelah pengajian malam ini, bulan Juni nanti berbondong-bondong mendaftarkan anak ke dayah ke pesantren. Daftarkan anak Anda sebelum penutupan tanggal berikut ini. Ustadz Fadil Rahmi tadi 6 tahun di pesantren Darul Arafah Medan. Dikirim dari Biren, dari Biren turun ke bawah, tinggalkan di pesantren. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Abdul Somad datang dari Riau, dikirim ke Medan. Ustadz Fadil dari Biren dikirim ke Medan. Berjumpa kami di Medan. Dia 6 tahun di pesantren, saya setahun aja. Hebat Ustadz, cerdas Ustadznya, cuma setahun aja. Tak tamat. Bukan hebat. Habis 6 tahun dia pergi ke Mesir. 96 dia ke Mesir, 98 saya ikut pula. Saya tengok kakak kelas ke Mesir, saya pun berangkat pula ke Mesir. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Keren kan? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Saya paling sakit hati waktu di Mesir jumpa orang Aceh. Kenapa? Anak Aceh dapat beasiswa dari Pemda $100 sebulan. Oh, sekolah $100. Menyesal saya tak lahir di Aceh. Kok bisa lah dulu request lahir. Tepat tanggal lahir Perla. Bisa lah ke Pemda. Hah? Tadi. Kenapa? Nah, setelah kita pulang barulah. Ini adalah anak yang dulu kita kirim. Entah siapa ngirim. Pergi tak diantar, balik tak disebut. Ustadz hantu. Maksudnya ustadz yang menceramahi. Kalau ada hantu-hantu di pokok kayu, mudah-mudahan masuk Islam ya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan masukkan. Ini banyak ibu-ibu nggak mau masukkan anak ke pesantren, tak mau menerima menantu tamat pesantren. Pak, saya mau minang anak bapak. Apa titelmu? SH. Masuk. Pak, saya mau minang anak bapak. Apa titelmu? MSI. Come on.
Apa MSI? Master segala ilmu. Datanglah satu anak muda. Kau apa titelmu? SAG Pak. Pergi sana. SAG, sarjana alam gaib. Rupanya menantu yang kaya tadi pecandu narkoba, mati sakau. Rupanya menantu yang tadi kaya hebat tadi mati juga. Kenapa? Rupanya memelihara tuyul. Ketika kau mau mati sakaratul maut meregang nyawa, SAG inilah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang ya mak, mama jangan sedih. 2 hari lagi selesai nih. Inilah yang kau benci dulu. Inilah yang kau tak suka dulu. Kisah nyata, true story. Seorang ibu berkata ngejek keponakannya. Keponakannya ini numpang di rumah dia. Apa kata dia? Kamu ngapain di pesantren? Nanti tamat mau makan apa? Lihat tuh anak tante, SH, MH, doktor. Lihat tuh anak tante. Begitu anak-anak selesai, tidak kenal agama, menikah, dapat bini setan. Tak mau menjaga mertua. Akhirnya apa? Sekarang menumpang di rumah keponakan yang dulu diejeknya. Karena di pesantren dia diajarkan berbakti kepada orang tua. Ada, nyata, real, kisah nyata, hidup, ada orangnya sekarang. Kalau mau nanti kita bicarakan 4 mata. Ustaz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Maka masukkan anak saya, Pak Ustadz, ini terus terang Pak Ustadz ya, jangan tersinggung ya. Oke, kenapa? Kenapa tak mau masukkan anak ke daya? Nanti kalau masuk daya dia jadi apa? Loh, di daya dia bisa ikut ujian persamaan. Dia tetap nanti tamat punya ijazah SMA. Habis dari daya dia masuk polisi. Bisa apa tidak? Bisa. Justru anak daya itu diterima di polisi. Kenapa? Polisi seleksi kesehatannya ketat. Kalau dia sekolah SMP, SMA cabut, merokok, pakai narkoba, telinga ditindik, tak lulus dia masuk polisi, tak diterima masuk tentara. Di daya bersih dadanya. Yang di luar pas diperiksa dada berawan. Saya nengok sendiri anak-anak SMP, anak SMA. Tadi sore dapat video anak SMP mengeroyok guru di kelas. Udah nonton? Ini kacau balau ini sekarang. Guru takut pula menempeleng murid. Kenapa? Pas mau ditempeleng difotonya. Nah, aku laporkan pada Komisi Perlindungan Anak. Tangkap. Pak, pukul lah Pak. Pukul. Kurang ajar itu anak. Benteng terakhir perlawanan kita adalah pondok pesantren daya masih tegak berdiri. Daftarkan. Tidak ada alasan orang Aceh tidak mendaftarkan anak-anaknya ke pesantren. Kami tamat pesantren, Ustaz Fadil tamat pesantren, Ustaz Fahrul Rizal tamat pesantren, Ustaz Somad tamat pesantren. Memang kami tidak kaya. Tidaklah kaya hebat betul, tidak. Tapi tengok komen-komen cewek-cewek di YouTube. Apa kita lihat? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Padahal lama saya bercermin, ganteng tidak, putih tidak, mancung tidak, hitam kering pesek. Apa yang Bapak Ibu ragukan? Tamat pesantren, anak jadi tentara, bisa. Jadi polisi, bisa. Jadi bupati, bisa. Jadi wali kota, jangankan wali kota, jadi wakil presiden aja diminta orang, kita aja nggak mau. Sombong kali Ustaz, bukan sombong, cerita aja supaya ibu-ibu ini semangat memasukkan anak ke daya. Ustaz, dari tadi kenapa ibu? Yang menghamilkan anak itu kan ibu, iya kan? Yang menyusukan anak 2 tahun siapa? Ibu. Yang melahirkan meregang nyawa siapa? Ibu. Bapak kan cuma datang sekali-sekali aja. Jadi jangan tersinggung kalau saya sebut ibu, karena yang membentuk kepribadian anak adalah ibu. Al-um, ibu. Al-madrasatul ula.
Pendidik yang pertama adalah ibu. Saya setiap bulan 2, bulan Februari ke Malaysia ceramah 10 hari. Kuala Lumpur, Ipoh, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, Penang, keliling. Datanglah satu jamaah Malaysia. Ustaz Somad, ya, boleh saya berbual-bual sikit? Banyak pun tak apa. Apa hal ni? Saya nak datang ke Pekanbaru. Apa datang Pekanbaru? Saya dah kat Kuala Lumpur. Nak jumpa mak Ustaz. Rupanya dia bukan mau jumpa saya. Mau jumpa mak saya. Kenapa mau jumpa mak saya? Yang ceramahkan saya. Kata dia, di balik seorang anak pasti ada seorang ibu yang mendidik. Datang dia Pekanbaru, dijumpainya mak saya, ditanyanya, "Makcik, Ustaz Somad dulu makan apa?" Kata mak saya, "Makan bubur." Makan pula lagi. Ibu mendidik luar biasa. Gimana mak Pak Ustadz dulu mendidik Pak Ustadz? Saya balik main-main, dapat motor-motoran, mobil-mobilan, bawa balik ke rumah. Mak, dapat. Di mana kau dapat tadi? Di jalan. Punya siapa? Tak tahu. Balikkan ke tempat kau jumpa tadi. Jangan bawa barang haram ke rumah ini, karena nanti di akhirat mobil itu akan besar sebesar bis, akan kau pikul di akhirat. Begitu kami dididik sebelum masuk sekolah. Pendidikan dari mulut ibu luar biasa. Sekarang ibu-ibu di mana dapat dari nak? Situ. Pergi cari 2 biji lagi. Itulah yang membuat. Dulu saya bingung. Apa mak ni mengada-ngada? Masa pula mobil katanya bisa dipikul di akhirat? Ini ngawur. Setelah saya sekolah baru saya paham. Hadisnya sahih, ayatnya jelas. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima alla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Ternyata ucapan mak saya, walaupun dia tak sekolah, betul. Nanti siapa yang curang-curang, di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Itu yang dijelaskan Nabi dalam hadis sahih. Siapa yang curang zakat kambing, di akhirat dia akan memikul kambing mengembek. Siapa yang curang sapi, dia akan memikul sapi mengemoh. Siapa yang curang onta, dia akan memikul onta mengunta. Ustaz, itu kan curang sapi, curang onta. Sekarang curang apa? Siapa yang curang mobil plat merah, nanti akan memikul mobil dinas. Ada yang mikul Avanza, ada yang mikul Innova. Masih keren. Nanti di akhirat kita tengok, mak, Avanza dipikul, mak, Fortuner dipikul. Yang paling malu ada yang mikul bakwan. Mikul bakwan. Kok kenapa mikul bakwan? Rupanya waktu sekolah dulu makan 3 bayar 1. Ingat yang dulu makan bakwan? Nah, tobat kalian, tobat. Gimana cara tobatnya Pak Ustadz? Mesti, jangan kau sangka tobat astagfirullah rabbal barak. Tak selesai bakwan. Mesti kau bayar. Kau pernah dulu makan bakwan waktu SMP? Iya Pak Ustaz. Jujur. Iya. Berapa kau makan? 3 bayar 1. Berarti utang 2. Iya. Berapa biji? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 5 hari. Seminggu. Iya. Terus berapa kali? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang jujur hari apa? Tanggal merah aja. Nah, hitunglah berapa harga bakwan. Bayar sekarang. Kau pikir enak? Ini istighfar 2 kali selesai kata dia. Nanti kau cari tukang bakwan itu di akhirat. Bapak ibu calon jamaah haji sekalian, yang akan kita tuju adalah tanah suci. Ibadah kita suci, maka sucikan diri. Bayar semua yang kecurangan-kecurangan kita. Setelah saya kasih manasik jamaah, bapak-bapak satu menangis. Apa nangis kenapa? Malu saya mau cerita. Kenapa? Itulah tentang bakwan. Cari pak.
Dicarinya lah sekolah SMP-nya dulu, tempat jual bakwan, udah jadi ruku. Tak ada lagi Pak Ustaz. Di mana Bapak cari? Di Google. Dicarinya di Google, tukang bakwan, enter. Mana ada? Cari. Kalau ada anaknya bayar. Tak ada lagi Pak Ustaz. Bapak hitung berapa jumlah bakwan, hitung sendiri, bayar sendiri, serahkan ke masjid, lembaga, panti jompo, anak yatim. Setelah itu barulah sholat sunat mandi dulu, mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib macam mana Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Mohon maaf Abu, mohon maaf Ayah, ini tak layak, malu menceritakan, tapi karena fikih mesti diceritakan. Mandi basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada selasiban isolatif copot, cincin gosok-gosok, rambut digosok. Ada tato, tato tak apa-apa. Yang sudah bertato jangan pula diambil setrika. Biarkan aja. Dulu waktu masih muda merotot tegak, tato tegak. Setelah tua kena kencing manis, kurus, jadi cacing. Dulu waktu masih muda, tatonya gambar burung Garuda sedang mengepakkan sayap mau menangkap ular di tengah laut. Oh gitu, udah tua menggerut, wilung puyuh. Yang muda sempat ada tatonya, maka biarkan saja, tidak menghalang. Sudah selesai. Tapi yang anak-anak muda jangan kalian buat. Jangan buat. Yang buat. Ini banyak ikut anak-anak fang, tato sonon tato. Orang barat pakai tato kulitnya putih. Sikit aja yang jadi. Ini 2-3 kali tak muncul hitam. Tapi biar dimuliakan Allah SWT, mandi tobat, basah semua. Basah semua Pak Ustaz? Iya. Yang mana duluan basah? Terserahlah. Pergi ke tepi jembatan, salto ke bawah. Itu kepala dulu. Kalau tak pandai salto, kaki dulu. Hilang dosa Pak Ustaz. Kalau ke tengah itu bukan dosa, kau hilang sekalian. Habis itu wudu, habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah. Iftitah yang lama apa yang baru Pak Ustaz? Yang dulu lah, Allahu Akbar kabiro. Yang lama lupa, yang baru belum belajar. Bilang aja tak ingat. Langsung Fatihah. Fatihah hafal? Fatihah hafal Pak Ustaz. Ayat apa kau ingat? Ayat Qul huwallahu ahad. Jadilah. Allahu somad. Mantap. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada stok ayat lain? Tak ada. Itulah satu-satunya Pak Ustaz. Nanti rokaan kedua baca itu lagi. Dah, habis sholat sunat taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau sampai meneteskan air mata bagus. Astagfirullah. Istri terbangun. Abang nangis kenapa? Mengenang dosaku Adinda. Mana ada kita dosa? Kita dulu jumpa ta'aruf langsung nikah. Bukan sama kau. Jadi sama mantan. Makanya yang sudah sempat punya mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Itulah untungnya memasukkan anak ke Dayak. Di Dayak tak ada pacaran. Santrinya laki-laki. Kami dulu sama Ustaz Fadil di pesantren Darul Arafah tahun 1996 tamat beliau. Berapa santri Darul Arafah? 1.800 cap lonceng semua. Laki-laki semua. Tak ada perempuan. Kami menengok perempuan seminggu sekali. Hari Ahad, hari Minggu. Ada nenek-nenek nengok cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, nenek itu pun cantik nampak. Alhamdulillah, di pesantren kami selamat, tak ada pacaran. Habis dari pesantren pergi pula ke Mesir.
99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya pacaran. Berani saya disumpah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran. Hebat Pak Ustaz ya, tak dapat. Semana mau dapat? Anak Indonesia 2400, laki-laki 2100, perempuan 300, persaingan ketat. Ustaz Fadil dapatnya 1, doktor lagi. Awak LC pun tak ingat. Habis itu pulang. Setelah pulang, capek milih 17 ngantri. Jadi artinya kalian yang sedang didayah sabar aja. Ini baru kelas 3 dayah. Ustaz boleh tanya? Boleh. Gimana cara menyatakan cinta? Baru kelas 3 nanya cinta. Kau hafal aja matan-matan tuh. Kalamuna labzun mufidun kasnatin ismun wa fi'lun summa harfun kalim. Ciptasana kamjada saksun kot sama dun toiban zidfitu kon zaliman. Hafal aja matan-matan tuh. Nanti bacakan matan tuh hembuskan kunjuk aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mempertahankan Aceh tetap Islami 700, 500, 1000 tahun akan datang, masukkan anak-anak ke daya. Nanti mereka yang akan menjadi pemimpin agama, menjadi imam, menjadi qari. Ustadz Somad ceramah malam ini paling tahan ceramah 10 tahun lagi. 2018 saya kemari, 2028 itu udah hebat betul. 2028 diundang kemari, assalamualaikum. Siap bela agama, siap bela Islam, takbir. Nanti 2028 tak lama. Lalu sedih Ustaz, siapa yang akan menggantikan Ustaz? Aku tak pernah bersedih. Kenapa? 1 Abdul Somad akan digantikan 1000 Abdul Somad dari bumi Nangru Aceh Darussalam. Apa ditakutkan? Apa dicemaskan? Ustaz tadi, Ustaz Syahidah, suaranya Masya Allah, juara internasional. Dikumpulkan semua kori se-Indonesia, berkumpul mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat, juara satunya dari Aceh. Bayangkan itu, bangga kita. Makanya kalau ada orang Aceh tak baca Quran, tak pandai baca Quran, tak bisa baca Quran, pindahlah dari Aceh, cari provinsi lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng pertama yang harus kita lakukan, mendidik anak-anak kita. Sudah kusampaikan ya Allah, tak lagi ada alasan. Kalau di masa akan datang tetap juga ada anak yang tak tahu baca Quran, yang tak peduli Islam. Bukan salahku lagi, sudah kusampaikan ya Allah. Hala al-ballagtu. Saya tanya semuanya, sudahkah kusampaikan? Dah, selesai. Nanti di akhirat kalau ditanya malaikat, tanya Allah, udah kau sampaikan semua? Udah ya Allah. Ini rekamannya. Cuman masalahnya mati tak pula bawa HP. Mantap tak sorban saya malam ini? Tengok, nanti pulang ke rumah saya tempel di dinding, saya bingkai pakai kaca. Rencong tadi itu kacanya malah dibuka, letakkan rencong di kiri, rencong di kanan. Siapa yang mau ngejek-ngejek, ayo. Nanti kalau saya ditangkap Pak Polisi, makanya sebelum acara selesai foto sama Pak Kapolres. Habis itu cetak, masukkan dompet. Pas razia, nah, belum pernah lagi, demi Allah. Belum pernah saya memanfaatkan foto dengan polisi tentara. Walaupun fotonya banyak, saya tetap ngurus SIM. SIM ada di kantor. SIM A, SIM C tetap saya bawa. Walaupun saya naik helikopter. Sombong kali, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benteng pertama, masukkan anak ke pesantren, masukkan ke daya. Yang kedua, Islam mesti masuk ke dalam politik. Poligami pula kata dia. La ilaha illallah. Bukan salah saya, Bu ya. Ibu jangan marah. Kadang ibu ini merajuk dia, kalau gini ceramahnya bagus kita pulang. Jangan. Ibu memangnya kalau pulang bisa keluar?
Mana bisa orang sebanyak ini? Politik, penting tak politik? Penting. Ustaz Somad ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Jamaahnya tidur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak membayar zakat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang tidak bayar zakat, maka mereka akan diazab neraka. Selesai pengajian, baru dia bangun. Qad qamatis shalat. Cepat betul Ustaz. Betul. Siapa khotib tadi? Itu maka khotib itu dikasih tongkat. Kalau nampak tidur bawah, makanya kalau saya khutbah, tengok rekaman khutbah. Kalau khutbah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tengok mana yang mengantuk. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang tidak membayar zakat. Cuman anak-anak yang di belakang itu tak takut. Anak-anak di belakang kita di atas berapi-api dia. Ustaz tahunya dari mana? Saya terlambat khutbah Jumat. Pas mau ke masjid macet, lambat. Jadi saya di barisan paling belakang. Paling belakang saya. Lalu kemudian tak lama masuk saya ke dalam masjid mau sholat. Khotib sedang khutbah, anak di samping ketawa. Saya tengok, dia tengoknya belah saya. Bukan takut dia. Tak lama selesai saya terlambat, saya sangka saya terlambat. Sesudah itu datang polisi. Rupanya polisi lebih lambat lagi. Karena mereka ngurus lalu lintas. Ada razia tadi. Begitu Pak polisi masuk, anak-anak itu diam. Polisi. Itulah pentingnya kekuasaan. Makanya anak-anak muda kita harus jadi polisi dan tentara. Polisi tak perlu ceramah, polisi tak perlu kata sambutan. Makanya malam ini Pak Kapolres tak ada sambutan. Polisi datang hanya ke masjid pakai seragam, sholat aja dia. Itu efeknya luar biasa. Allahu Akbar, pucat anak itu sampai. Kenapa anak-anak itu takut? Ada pistol. Walaupun pistolnya tak berpeluru. Itu saya mau cerita betapa pentingnya power kekuasaan. Sekarang saya mau kasih satu contoh sampel. Di luar namanya perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanun. Apa dia? Seluruh daya-daya harus kita bantu kelasnya. Yang anak yatim kita bebaskan SPP uang sekolahnya. Bisa apa tak bisa? Duitnya dari mana? Dari duit APBD. Tapi Pak Bupati tidak berani mengucurkan dana. Karena kalau sembarangan dia ditangkap KPK. Tapi kalau ada payung hukumnya bisa. Payung hukumnya mana? Kanun, perda. Yang buat kanun siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Nih. Kapan? Rabu pagi 17 April. Nah, saya ingin jangan sampai kerumunan ini sekedar berkerumun macam semut mengurumuni gula. Gula habis selesai. Saya ingin kerumunan berubah menjadi kekuatan. Siap? Nah, ini Ustaz Somad nampaknya kampanye ini. Saya bukan orang partai. Saya tak pernah bicara partai. Saya tak pernah bicara nomor urut. Saya tak pernah bicara warna. Jangan identikkan saya dengan partai apapun. Karena warna yang saya pakai macam-macam. Ada putih, ada hijau, ada hitam, ada merah. Lalu Ustaz nyoblos yang mana? Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada daya. Setuju? Peduli kepada anak yatim. Setuju? Peduli kepada janda-janda. Setuju? Janda-janda tua maksudnya. Yang ini langsung semangat aja terbayang dia. Setuju? Yang tua-tua, anaknya udah meninggal,
suaminya tak ada, tinggal sebatang kara di panti jompo. Siapa ngasih dia makan? APBD, bupati wali kota nggak berani. Tapi kalau ada payung hukumnya, siapa yang membuat? DPR. Ini nanti caleg-caleg akan berkeliaran ke masjid-masjid membawa karpet satu gulung. Saudara-saudara jamaah sekalian, ini ada satu gulung. Ini DP-nya. Nanti kalau saya terpilih saya tambah. Kalau saya kalah, bisa jemput lagi. Pak, jangan bawa karpet. Kami sudah karpet banyak. Lampu tak usah kau bawa. Kipas angin AC kami penuh. Yang kami inginkan 3. Kalau engkau duduk di kursi legislatif itu nanti, kau perjuangkan kanun, kau perjuangkan perda. Pertama, keluarkan perda zakat PNS, ASN, pegawai, BUMN, perusahaan, zakat potong atas. Setuju? Yang kedua, angkat guru-guru agama di SMP, di SMA. Karena SMP, SMA guru agamanya minim. Angkat. Biayanya dari mana? Honor daerah. Masukkan 5 pelajaran agama. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat alumni UIN Ar-Radili. Angkat alumni Stein, angkat alumni Daya yang bisa baca kitab, angkat mereka. Bisa PNS, alhamdulillah. Tidak bisa honorer, tidak bisa dosen kontrak, tak juga bisa. Pokoknya tolong aja lah. 4. Masih 3 Pak Ustaz. 3. Keluarkan perda berbusana muslimah seperti yang pernah keluar perda di Aceh. Kanun Aceh. Apa kanun perdanya? Perempuan tidak boleh keluar rumah duduk ngangkang. Pernah dengar? Saya baca itu di koran. Bagus. Sekarang perempuan pakai Yamaha Mio, pakai duduk ngangkang, masuk angin. Diajarkan. Rambut tak boleh nampak. Kira-kira yang Ustadz Somad bicarakan yang 3 ini masuk akal apa tidak? Siap memilih wakil-wakil rakyat. Besar balehu saya baca di Aceh. Apa dia? Kampanye hitam. Jangan jelek-jelekkan orang, jangan ucapkan kebencian, jangan ada hate speech. Wujudkan pilkada, pilpres, pileg yang damai, aman, sejahtera. Yang bagi-bagi duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, tepuk tangan dulu. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Mulai tak sama. Tadi semangat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Ustaz ini dengan sangka untuk awal. Itu duit haram, itu duit sogok itu. Jangan korbankan negerimu, kabupatenmu, kotamu, provinsimu akan rusak. DPR kota, DPR kabupaten, DPR RI, DPD akan diwakili oleh orang-orang yang suka membayar pakai duit. Tak duit apa, jual rumah, jual kambing, jual semua. Nanti sampai dia duduk 2 tahun, 3 tahun akan dia tarik balik macam main layang-layang. Ulur. Sampai masnya tarik, diperasnya duit umat sampai habis. Mau? Tidak. Makanya nanti kalau ada telepon datang dari Perla, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang nyebar kami duit serangan fajar hari Rabu pagi 17 April. Jangan ambil. 100.000 Pak Ustaz. Haram. 1 juta Pak Ustaz. Banyak ini. Jadi gimana Pak Ustaz? 1 juta pun juga haram. 100.000 haram, 1 juta haram. Banyak haram, sedikit haram, banyak haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ulama tak sepakat dengan masalah. Ada juga yang mengatakan makruh. Nampaknya Ustaz Somad kalau suaranya sudah mulai kendur itu berarti sudah dapat. Ini masih keras suaranya, nampaknya belum dapat lagi. Kalau mulut terisi air susah bercakap, betul? Cobalah isi mulut isi air, habis. Jangan sampai mulutmu diisi yang haram. Jaga
lebih baik kita kurus daripada kita gemuk makan haram. Yang gemuk jangan sakit, jangan tersebut. Yang gemuk-gemuk pun di Aceh ini halal-halal makanannya. Pokoknya kalau dengar ceramah saya, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang dengar ceramah saya tersinggung, balik dari ceramah, minum kopi, mati. Bukan gara-gara ceramah saya, diminumnya kopi Mirna. Mati ya. Tadi saya mulai ceramah jam 10. Sekarang sudah jam 11:10. Udah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana kalau ceramah udah tengah malam larut paling 30 menit. 30 menit kita ceramah langsung keluar kuda Nil. Dari tadi saya ceramah tak ada saya tengok yang menguap satu. Entah tadi tidur semua siang. Wallahu a'lam bishawab. Di mana-mana saya ceramah pakai celana. Malam ini kenapa pakai sarung? Menghormati ayah, menghormati abu, menghormati abi, menghormati tengku. Tapi yang jelas karena kainnya udah dikasih. Dan mereknya di belakang kan? Forum Majelis Taklim Sirul Muqtadin Aceh. Nampak? Pertama, masukkan anak ke daya. Yang kedua, masuk ke politik. Hai kalian anak-anak muda yang aktif di mahasiswa, saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. Itulah ceramah yang paling hebat, 5 gubernur. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kau dari mana? Dari Fakultas Perikanan Pak, mantap. Nanti tamat kuliah kau buat kolam ikan paus besar-besar. Kau dari mana? Saya dari Paper Tapet Pak. Apa itu? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ah bagus, kau ternak sapi, ternak onta. Ternak. Karena kita ini akikah anak makan kambing, walimah nikah anak makan kambing. Tapi ternyata kambing kita diimpor dari Australia. Saya lihat di Australia itu waktu kami naik pesawat kemudian naik mobil di Sydney, di Canberra. Saya mau ngasih tahu saya pernah ke Australia. Tengok sapi-sapi itu besar-besar macam banteng di tengah padang rumput yang terhampar. Kenapa kita mesti beli sapi ke sana? Bangkitkan entrepreneur anak-anak muda kita. Kau dari fakultas apa? Saya dari fakultas ekonomi Pak. Lanjutkan bisnis. Kau dari mana? Saya dari fakultas saintek. Apa itu? Sains dan teknologi. Ah bagus. Rekam ceramah saya. Nanti kau masukkan ke www.youtube.com. Kau dari mana? Saya dari jurusan bahasa Inggris Pak. Terus? Kata Ustadz saya tak usah belajar bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggris itu bahasa orang munafik, tak sesuai tulisan sama bacaan. One dibaca one. Justru dengan bahasa Inggris lah kau bisa memberikan hidayah kepada orang-orang di Eropa dan Amerika. Betul? Ceramah Ustadz Somad diterjemahkannya, translate ke dalam bahasa Inggris, dibuatnya di situ bilingual, two language, English language, Indonesian language. Ditonton sama Donald Trump. Pas Donald Trump mencari-cari ceramah di YouTube Indonesian Islam, enter, dapatnya Abdul Somad. Tontonnya, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Panggilnya stafnya, CIA, panggil. Who is this? This is Abdul Somad, Muslim scholar from Indonesia, West Sumatera. Sumatera Barat itu Riau. Panggilnya langsung agen. Ini kata dia teroris, kill him, bunuh, habisin. Tapi tak semuanya jahat. Bisa jadi ceramah bahasa Inggris yang kau terjemahkan itu banyak orang dapat hidayah, betul? Maka bangkitkan, masuk ke dalam politik, masuk ke dalam segala lini. Hidupkan daya, masuk ke politik. Bangkitkan semangat entrepreneur, tapi jangan lupa zikir. Zikirnya mana? Masuk dalam Sirul Muqtadin. Karena hati kita ini panas, didinginkan dengan zikir. Pertama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Setelah istighfar baru bersolat, baru bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, lagunya cuma lagu itu. Lagu lain apa Ustaz? Subhanallah. Tapi kalau menyala lampu-lampu malam ini pasti hebat. Keluarkan dulu HP. Saya mau menengok menyala dari ujung sampai ke ujung. Punya HP kan? Ada senternya. Kalau tak ada campakkan aja. Hidupkan senter. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan, nanti lobet payah pula. Ini malam saya yang terakhir di Aceh. Ada rasa sedih, ada rasa bangga, ada rasa senang. Sedih ke Ustaz Somad? Ya, besok subuh terakhir di Langsa, habis itu pulang ke Medan, pulang ke Riau. Ada rasa bangga Ustaz? Bangga, karena sudah sampai ke Perla. Tapi saya tidak akan putus asa melihat dunia. Kenapa? Karena cahaya-cahaya itu bangkit dari awal muasal Islam di Nusantara. Dari Perla dia berawal, dari Perla dia akan terus bangkit, dari Perla semuanya akan terwujud atas nama Allah. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Makanya banyak-banyak berzikir. Ibu kalau ikut Sirul Muqtadin tidak akan susah hati, tidak akan susah. Bapak juga begitu. Nampak istri pemarah, cemburut, tukang merepet, ibu pulang, bapak pulang, sudahlah di kantor ditekan atasan, ngurus sawit, harga sawit jatuh, jual kelapa, harga kelapa miring, di jalan pula tadi kena tilang. Balik ke rumah ditekan istri, masuk kamar mandi, minum mama lemon. Diperiksa dokter puskesmas, wah ini nggak mati pak, dosisnya kurang. Bapak kenapa sedikit aja minumnya tadi? Coba kalau minum agak 3 botol. Seminggu tuh asal bercakap bubuhin. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Hidup ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu maka tenangkan hati dengan zikir. Di kantor ada urusan berat, harga makanan melambung, barang-barang naik, minyak luar biasa, sampai di jalan macet, stres, pulang ke rumah bini cemberut. Istighfar, nengok wajahnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Nampak dia agak berubah enggak? Kalau tak juga berubah, naikkan lagunya. Tawassalna. Janganlah kuat-kuat banget itu. Begitu juga dengan ibu. Begitu ibu nanti nampak abang tu pulang agak cemberut, salatullah salamullah
Apa isi salatullah salamullah itu? Solawat, bukan somat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Maka banyak-banyak bersolawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kalian dari Perlak dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Perlak ke Madinah makam Nabi 9.000 kilometer. Kalau tak percaya ukur sendiri. Tapi solawat kalian akan dibawa saudara-saudaraku, maka dibalas Nabi ucapan salam. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang halal, bukan sekedar mengucapkan salam dari Perlak, tapi mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaika ya man. Masih ada tarahim sebelum azan? Alhamdulillah. Kalau masih ada, kalau tidak ada, buatkan lomba. Ibu-ibu masih ada wirid yasin setiap hari Kamis, hari Jumat? Masih, lanjutkan. Bapak-bapak masih ada barzanji menyambut anak marhaban? Lanjutkan. Abtadi ulimlah bismidzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Suara sudah agak hilang, malu dah Tuhan. Tapi anak-anak muda kita buat nanti lomba dalam rangka menyambut maulid Nabi Muhammad SAW. Malam ini sudah masuk tanggal 4 Rabiul Awal. Dekat lagi maulid. Malam ini menyambut maulid. Menyambutnya aja sebanyak ini, apalagi maulidnya. 12 Rabiul Awal maulid. Dalam rangka menyambut maulid Nabi, lomba marhaban dan berzanji, lomba wirid yasin, lomba lagu nasid rebana, lomba selawat se-Kabupaten Aceh Timur dengan hadiah berangkat umroh. Setuju? Siapa mau ngasih tiket? Yang kaya-kaya lah kasih tiket. Supaya apa? Karena kalau tidak diadakan nasyid, tidak ada lagi barzanji, tidak lagi marhaban, nanti pesta nikah tak lagi ada nasyid, nasyid digantikan oleh keyboard tunggal. Berapa kali Ustaz Somad tak jadi datang acara pernikahan, sampai ya Ustaz Somad, ya undangan kami susah-susah ngantar ke rumah Ustaz. Kenapa Ustaz gak datang pesta pernikahan anak kami? Saya datang, Bu. Kenapa Ustaz tak masuk? Gimana aku mau masuk? Baru sampai pintu kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Masuk kita, nyanyinya pakai rok pendek. Mau tak ditengok? Mubazir. Mau ditengok haram. Aku saya cabut. Pulang. Lu naik pentas tinggi. Pakai rok pendek. Yang duduk di bawah atu-atu. Tak berkedip. Bini sudah nyinggung. La ilaha illallah. Rusak umat ini gara-gara keyboard tunggal. Alhamdulillah Aceh selamat dari keyboard tunggal. Amin. Keyboard tunggal. Anak mudanya mabuk, main judi, main gaple, pesta narkoba. Ini mesti kita selamatkan umat ini. Makanya adakan lagi solawat badar, wirid yasin, pengajian. Ibu-ibu masih punya grup rebana? Masih? Lanjutkan nyanyi. Nanti kalau datang caleg-caleg nyanyikan lagu ya dana ya dana ya dana ya dana, dana untuk perbaikan WC masjid. Gimana Ibu kemarin nasidnya? Mantap lagunya Pak Ustaz. Duit dapat? Tak dapat. Kenapa? Backing vokal salah. Ya dana ya dana. Kata backing vokal la 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 la. La la kan tidak. Tak dapat duit. Lagunya lagu yang baik-baik lah. Bismillah tawassalna billah. Na 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 na.
Lagu yang mengingatkan mati. Bila Israel datang memanggil. Lagu ini cocok kalau Pemda datang, bupati, wali kota. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, mengundi untuk jasad terbujur, keranda diusung. Sudah ingat dia mati. Jangan dinyanyikan lagu itu waktu pesta nikah. Ini salah lagu. Pas pesta nikah dinyanyikan lagu. Bila Israel, pengantin tuh menangis lah dia. Kalau pesta nikah lagunya lagu yang sesuai lah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, atau lagu sholawat. Cocok lah. Tak boleh, tak boleh. Suara perempuan itu aurat, maka perempuan diam. Karena suara perempuan aurat. Suara perempuan itu aurat kalau membangkitkan syahwat, mendesah-desah. Kalau lagu Bila Israel ada laki-laki bersahwat. Tolong cari siapa yang bersahwat mendengar lagu Bila Israel. Tolong ikat dia, ku bawa malam ini. Besok kami serahkan ke Medan. Itu melintang otaknya sih. Mana ada orang bersahwat dengar lagu Bila Israel? Ada qari Ahmad Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Bersahwat aku dengar. Itu gila itu. Yang tak boleh itu suara perempuan mendesah-desah. Mendesah-desah dia, sampai ditelepon. Ada laki-laki itu tak tahan mendengar suara perempuan. Asal didengarnya suara perempuan mendesah, error dia langsung. Pulsa Anda tinggal 300 perak. Sampai suara mesin pun dia. Tapi ada juga di YouTube itu suara perempuan. Setelah saya tanya-tanya, ini kenapa suara perempuan ini macam tak ada perasaannya? Itu suara mesin, Pak Ustaz. Anda melewati jalan Sudirman, terus 5 meter ke depan, terus belok kanan, jangan belok kiri, ada rumah janda. Jadi jangan bersuara. Makanya nanti kalau ada telepon masuk, tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Perla. Salah sambung. Iya, tutup. Kalau tahu kan kau tanya juga. Jangan bersuara besar-besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Perla. Itulah yang membuat dosa maksiat. Tiba-tiba yang menelpon itu jahat. Disantetnya melalui pulsa. Tiba-tiba lembut aja hati. Berapa banyak anak gadis maaf cakap dinodai gara-gara telpon jahat. Anak-anak gadis jangan sibuk asyik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Habis waktu kita gara-gara itu. Tapi Ustaz Somad nggak bisa larang kami main YouTube, Pak Ustaz. Kami kenal Ustaz kan dari YouTube. Iya juga. Artinya YouTube yang baik-baik tengoklah pengajian. Tapi kalau yang membawa dosa tinggalkan. Musik-musik yang baik-baik dengarkan baik. Tapi kalau yang melalaikan dari Allah jangan. Tapi hati selalu berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa tadi waktu zikir orang itu kepalanya ke kiri? La ilaha. Kau tadi kenapa goyang kepala? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang. Itu bukan asal goyang. Kenapa kepalanya ke kiri? La ilaha illallah. Karena jantung terletak di sebelah kiri. 2 jari di bawah. Terasa dia berdegup. Ada terasa. Kalau tak ada kasih tahu. Kain kapan dah siap. Jangan sampai kosong dari Allah. Karena nanti kita mati dalam keadaan menyebut nafas ini cuma 2.
Napas ini cuma dua, tarik sekali, hembus sekali. Maka kita ingin hembusan terakhir, Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu makan napas. Makanya abu, ayah, ulama-ulama itu tak banyak ngomongnya, diam, mereka berzikir. Ibu-ibu diam juga, mikirkan duit belanja besok. Mereka tak banyak ngomong. Dalam perjalanan saya dengan para ulama, mereka diam. Kenapa? Mereka menjaga hati mereka berzikir. Tapi kadang berzikir sendiri tak khusyuk. Tapi kalau berzikir ramai-ramai, menengok orang ramai, ada ketua Syirul Mubtadin, maka berzikir beramai-ramai. Kadang kita menengok ramai, belum berzikir, baru menengok aja air mata kita udah meleleh. Kau tadi kenapa menangis? Ku tengok sebelah kanan nangis, kiri nangis, buka menangis, belakang nangis. Gak enak kalau nggak nangis. Oleh sebab itu zikir. Karena sampai masanya nanti anak tinggal, bini tinggal, keluarga tinggal, adik tinggal. Istri yang katanya, abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah nafas ku pergi. Ketika kita mati ternyata tinggal sebatang kara. Yang keluar dari mulut anak berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Insyaallah kalau ikut Sirul Mubtadin sekali bisik bul, la ilaha illallah. Tapi ada orang dibisik bolak-balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, akhirnya ada kawan akrabnya satu, kau kawan akrabnya kan ya, si, tolong kau bisik. Dia ambilnya HP, tunjukkannya. Nah, iya. Langsung mati. Kami sudah 3 hari bisik la ilaha illallah tak mati-mati. Kau sekali tunjuk kau langsung mati. Gambar apa? Gambar bala 6. Ini yang dicari. Rupanya dulu orang berzikir sama Sirul Mubtadin, dia asik. Hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelepak bala 6. Silakan. Kita tidak larang. Mainlah. Nanti kau akan mampus. Kau pikir kau tak mati-mati? Sampai masanya kau akan sendiri. Datang malaikat maut mencabut nyawa. Disentapkannya sekali. Tarik. Mati. Baru tahu. Hai, kau yang tak ingat mati. Ustaz nunjuk siapa? Ini kamera. Ini kan kamera, nanti di-share. Siapa yang tak mau pengajian, siapa yang tak mau wirid yasin, siapa yang tak mau maulid, siapa yang ngasih dengan dunia, kirimkan gambar-gambar nanti Pak. Hai, kau yang tak ingat mati. 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 Suami-suami yang belum juga sembahyang. Sepohon kayu daunnya rimbun. Bisa saya nyanyi kan? Bisa, saya bilang tak bisa. Tak ada gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisab, dihitung pada hari kiamat, salatuhu, salat. Saya dulu sangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz, rumah besar, mobil mewah, PNS, gaji banyak. Ternyata Pak Ustadz rasanya macam tidur sama babi hutan. Gara-gara laki tak sembah. Makanya mudah-mudahan anak-anak gadis kita ini dapat laki yang soleh-soleh. Di mana yang soleh-soleh? Tidak jauh dari sini. Inilah dia. Makanya nanti enak kalian cerita kalau nikah. Pas anaknya nanya, mama. Jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. Mama, dulu mama jumpa sama papa gimana? Waktu itu ada pengajian di Perla. Siapa berceramahnya? Ustadz Somad. Waktu itu dia sedang viral. Mana Ustadz? Udah mati.
Jadi gimana? Waktu itu pengajian ramai. Pas kami mau pulang, macet. Pas mau pulang itulah ada ayahku di samping. Ditengoknya aja mama. Terus mama nengok dia mau muntah. Udah 2 hari kemudian datanglah dia ke rumah. Kami gak ada pacaran-pacaran, nak. Datanglah dia ke rumah. Habis itu atuk kau pun bertanya sama dia, mau kau nikah dengan anak saya? Ya Pak. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makanlah cinta itu. Tapi karena ada kesolehan dalam dirinya, dia pun diterima. Kenapa? Karena waktu jam sholat dia izin minta ke masjid. Carilah menantu yang sholat. Jangan kejar dunia. Karena kalau kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Ini buka gorden. Ini dah dia calon menantu kita. Ini mobilnya, tengok. Jangan dulu, nanti kita terburu-buru mana tahu. Jangan tanya. Ini dia, nikahkan. Begitu dinikahkan anak, seminggu setelah itu anak pun balik menangis berurai air mata. Kau menangis kenapa? Mobil rental. Tahan. Seleksi calon menantu. Ini dulu tidak akan terjadi. KTP ternyata palsu. Kerjasama RT RW mengeluarkan surat yang tidak benar. Akhirnya dapat menantu yang ujung senapan belum pemotongan pita. Dulu tidak akan terjadi. Karena dulu kalau calon menantu datang fit and proper test. Pertama dibawa ke musola. Datang nanti sore kita ke musola. Surau disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus tahap 1. Habis itu qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan maju dulu. Bapak paham? Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantap kata calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Banyak kali gaya kau. A'taina pun lama kali. Mantap. Menikahnya pun enak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Bukan macam sekarang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Malamnya suami pun mengambil air memercikkan ke wajah istri. Wake up my darling, wake up my honey. Maka sholatlah mereka. Ini yang belum nikah macam tahu aja. Bentangnya saja ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Terbangun mertua. Suara apa tuh bang? Ada yang meninggal? Apa pula meninggal? Menantu kita di sebelah sedang tahajud. Nah tengoklah tuh. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Mereka baru malam pertama udah tahajud. Memang beruntung kita dapat menantu. Mari kita tengok bang. Ayo. Begitu tengok, rupanya TV belum mati. Menantu terlentang. La haula wala quwata illa billah. Makanya carilah menantu yang lulusan dayah dari Perlak. Insya Allah senang dunia, senang akhirat.
Akhirnya 90 menit kita bersama. Padahal rasa-rasanya jadi tak sanggup ceramah. Malam tadi jam 10 kami berangkat dari Sawang. 11, 12, 1, 2, 3, 4 sampai Kuala Namu. Dari Kuala Namu naik pesawat sampai ke Jakarta. Dari Jakarta naik helikopter sampai GCC. Sampai GCC ceramah. Balik dari GCC lagi ke Jakarta. Dari Jakarta pergi lagi ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu pergi lagi tabligh akbar. Sampai ke sini. Ini nampaknya nanti setengah jam aja tausiah ini. Ternyata sampai 1,5 jam. Kok bisa Ustaz kuat? Bukan Ustaz yang kuat. Ustaz Somad ini hanya 1 ekor kucing kecil. Kenapa dia gagah perkasa? Di belakang ada singa-singa yang besar. Kita kucing kecil, tapi ada singa di belakang, maka kita berani, besar, tegak. Kenapa? Doa. Makanya tadi waktu salam, ayah, abu, doakan saya, Abdul Somad. Saya doakan. Didoakannya saya, tahan saya tegak. Jamaah pun tahan juga. Padahal kaki kesemutan juga sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih tahan nih sampai subuh. Jamaahnya tahan, Ustaz tak tahan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah, segala niat-niat yang baik semoga tercapai. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala sya'bi Perlak. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada negeri penduduk Perlak ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Perlak negeri yang aman, damai, terbuka rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ke Perlak ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit dan susah, mudahkan ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa haji dan umrah. Allah marzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku, ulama-ulama kami. Allahumma tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan jasad badan mereka. Allahumma limpahkan segala kerahmatan, keberkahan ilmu mereka kepada kami ya Allah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafarta. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih kami dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang supaya tak terjebak riba. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah ingin punya anak, jadikan anaknya para penghafal Quran. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibunda kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu cicit keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini bersih dari dosa ya Allah. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, pulang dengan damai, ambil sampah-sampah, letakkan di tempat sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih dan damai. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan.